Dan ketahui olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab, karena yang 10 ini asal bagi semua dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Jadi ada 10 sifat yang sangat dimurkai Allah, yang sangat dibenci Allah, yang semua sifat-sifat tercela yang lain itu terhimpun di sini. Pertama, sangat loba atas makanan. Kedua, sangat loba, senang, rakus atas berkata-kata. Kata ibu pandir-pandir itu, oh. Ketiga, marah. Keempat, dengki. Kelima, kikir dan kasih akan harta. Keenam, kasih akan kemegahan, hubul jah. Ketujuh, kasih akan dunia. Kedelapan, membesarkan diri. Kesembilan, ujub. Kesepuluh, riya. Ini nanti 10 sifat tercela ini akan dibahas satu persatu, biar kita tahu penyakit di awak nina. Kita kada tahu, dikira sehat ya sudah, sekalinya langsung mendadak mati. Kenapa? Jantung. Mendadak kada behinak, sekalinya kolesterol. Mendadak buruk awak, sekalinya gula manis. Tapi kalau sudah kita diimbios itu artinya dilihat, dipantau, oh ini penyakitnya ini, oh penyakitnya ini nih, penyakitnya ini, ada pencegahannya, ada penghalangnya. Nanti kita akan bahas. Hendaklah, ini semua perkara urusan hati, bersungguh-sungguh engkau membersihkan jantung engkau, ya hati kita, daripada sifat kecelaan ini, yang 10 macam tadi. Niscaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Bila 10 macam itu hilang, penyakit di batin itu hilang, nyaman. Orang sakit fisik saja, sakit gigi ya, nyaman gak ada? Walaupun yang lain sehat, gigi sakit, nyut-nyut, kada kau guring. Atau sakit mata, biar harat HP, kada kawa juga. Atau sakit apapun di tubuh kita, sudah kada nyaman barataan. Tapi kalau penyakit fisik ini yang menimpa kepada kita, jantung, liver, apa saja, cuman sesaat. Kalau udah kita meninggal, habis. Sampai sakit hilang. Bahkan kebanyakannya orang yang sakit itu bila saat hendak meninggalnya bersehat dulu, sehat, sigar dulu, pada langsung meninggal. Tapi sebaliknya kalau penyakit batin, penyakit hati, di antara 10 macam ini, kalau tidak diobati, dibersihkan sekarang di dunia ini, ketika kita meninggal dunia, ini yang menyiksa kita. Ini terus jadi penyakit-penyakit sampai di alam kubur. Jadi kalajengking, ular, api. Itu bukan ular sebenarnya, bukan api sebenarnya, bukan kalajengking sebenarnya. Jelmaan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Di atas 10 macam sifat tercela, nama menyiksa, nama menghimpit, menjadi neraka, menjadi kalajengking, menjadi api, menjadi himpitan kubur. Ini nama buat kubur gelap. Ini 10 macam ini. Maka diperintah kita berusaha untuk menghilangkannya, membersihkannya, jangan ada dalam diri ini. Nah kayak apa kita membersihkan? Namun kata kita mengaji ilmunya, dikira pas saya sudah sekalinya, oh marutin sama laman 2-3 jam tahan berkisah, padahal ini dimurkai Allah. Halal makan, tapi kebanyakan makan. Jadi banyak hal-hal yang akan kita pelajari. Firman Allah Ta'ala
Ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkan, artinya membersihkan akan hatinya, ini si jantung bahasanya, jantung ya qalbun, hatinya daripada kelakuan yang dilarang. Jadi dari sifat-sifat 10 maksiat batin yang ada nih, nah kita. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu an. Bersuci itu separuh daripada iman. Memberi paham oleh ini hadis akan bahwasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan hati dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala, dan menghiasi dengan kelakuan yang kasih ia akan dia. Maka membersihkan itu setengah iman, seperti menghiasnya itu setengah iman, dan perhimpunan keduanya iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Jadi dalam istilah tasawuf itu ada ngarannya tahalli, tajalli. Ada kawan langsung tajalli pang Allah Ta'ala. Proses dulu tahalli. Apa tahalli? Menghilangkan sifat-sifat yang tercela yang ada di diri kita nih, nah ya kayak tadi ujub, riya, sum'ah, takabur, sedang kemegahan, pemarah, iri, dengki, kikir, suka memakan-makan, suka banyak kisah apa segala. Ulah memperhatikan sifat abah guru, sin menyuruh banyak diam, jangan banyak kisah, diam. Paling muntong nih kimut-kimut basalawat, bajikir. Bahkan bila perlu kita praktekkan diam ini. Ada problem, ada masalah yang sulit, coba pang jangan kita beradu-adu lawan makhluk, berdiam aja. Beradu-adu sama aja makhluk aku kan sama aja nanti di kau juga. Diam, ngadu kita ke Allah, serahkan kepada Allah. Apakah atau jadi problem itu ke ini, nah sebagai 2 rakaat minta ke Allah, ya Allah, mengadunya lawan Allah, serahkan lawan Allah. Maka banyak keajaiban yang terjadi bagi orang yang diam, yang menggantungkan urusannya kepada Allah. Allah berikan jalan-jalan keluar. Makanya jar Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Perkataan yang baik itu namanya yuk zikir, salawat, tasbih. Kata yang baik namanya nang mengajak orang kepada jalan Allah. Kata yang baik nang mana? Kata-kata dalam perkataannya membuat orang parak hampir lawan Allah. Perkataan yang memberi manfaat untuk orang lain, manfaat dunia, manfaat akhirat. Kalau ada diam, maka itu diam itu emas. Tapi berkata yang manfaat, kebaikan, itu berlian. Maka beruntunglah, ujar Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkan hatinya, jiwanya daripada sifat-sifat yang tercela. Tahalli dikeluarkannya. Lalu tahalli diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, tawadu, rendah hati, ingat akhirat, zikrullah, pemaaf, penyabar. Itu sifat-sifat yang mulia. Nanti kita akan kaji bersama-sama. Membersihkan
Dari kotoran-kotoran dosa-dosa batin, setengah iman. Menghiasnya dengan sifat termulia, setengah iman. Sempurnalah iman yang kamil. Para jamaah yang ulun muliakan, kita masih sedikit membahas tentang puasa. Yang mana kemarin kita membahas puasa ada dua. Ada puasa, masih ingat? Puasa apa Bapak Ibu? Ulat bulu. Ada puasa ular. Nah, mana puasa ulat bulu, mana puasa ular? Sudah kita gambarkan puasa ulat bulu. Mudahan kita tak masuk puasa ulat bulu. Si ulat bulu ini dirinya sudah menyadari akan kehinaannya, akan dosanya yang bergelimang, kesalahan yang begitu banyak, zahirnya maupun batinnya, sadar. Jadi bagus benar, amun tahu kita di banyak salah, bagus. Yang bahaya kada tahu pada salah, padahal salah. Rasa bujur terus, rasa pas saja terus, padahal salah. Rasa kanak saja padahal luput. Jadi bagus kalau kita tahu orang yang baik itulah orang yang mengoreksi akan kesalahan dirinya. Sadar ulat bulu dirinya ini bergelimang dosa, maksiat nang banyak. Orang semua karena dosanya, dirinya orang jijik, orang membencinya. Tapi ketika masuk ke pompong Ramadan ini, peristilahan kita kayak seperti ulat bulu, berpuasa, bertakarrub kepada Allah, menyesali dirinya akan dosa-dosanya, lalu memperbanyak amal ibadah, memperbanyak takarrub ilallah. Setelah masuk ke pompong Ramadan, selesai sebulanannya berpuasa, ulat bulu tadi berubah jadi kupu-kupu. Yang dulunya jalannya merayap, sekarang terbang menuju hadrat Allah. Dulunya dari makhluk ke makhluk aja ulat bulu. Nah, kesana kemari kurucuk kada apa-apa. Nah, terbanglah jiwanya, batinnya menuju hadrat Allah. Walau fisiknya bersama makhluk, tapi hatinya di hadrat Allah. Karena apa? Udah digodok oleh Ramadan, berzikir, bertakarrub kepada Allah, nafsunya dikontrolnya, bahkan ditundukkan nafsu syahwatnya dengan puasa Ramadan, dileburnya, dibakarkannya. Maka nafsu itu lemah, lunglai, kada berdaya, jiwanya kuat, jiwanya di hadrat Allah. Itu makna terbang. Yang dulunya makanannya daun yang kering, orang yang bergelimang dosa makanannya tidak teratur, halal haram hantop terus. Lalu tobat setelah kopong Ramadan, makanannya madu. Apa itu madu? Makanannya zikrullah, makanannya salawat, makanannya tasbih, makanannya nutut ilmu. Kalaupun dia makan dan minum juga pun, dia memakan dengan berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gerak langkahnya, tidurnya, bangunnya dalam ibadah kepada Allah. Dulu rumahnya tanah hina, sekarang istana rumahnya, masjid mulia rumahnya. Artinya apa? Dulunya berkumpul dengan yang hina, sekarang berkumpul di hadrat Allah dengan para malaikat, para nabi, para rasul, para awliya Allah, orang-orang yang soleh. Dulu orang semua jijik karena dosanya, maksiatnya, orang kada senang. Tapi setelah dibersihkan oleh Allah dosanya zahir batin, siapa yuk nang kada katuju lawan kupu-kupu, apalagi nang bungas-bungas kupu-kupunya. Nah, sampai tangan mandak. Nah, di Singapura itu ada khusus di bandara itu taman kupu-kupu khusus.
No. Seporang na berharap. No. Dulu mah kami jijik, senang dihinggapi kupu-kupu, bahkan jadi kebanggaan. Ini anu aja pangnikes sahaja bujur kadanya wallahu alam. Datang kupu-kupu karubah hinggap, bahagianya kuitan luar. Alhamdulillah kupu-kupu hinggap di rumah. Ini alamat ada orang yang berdatang lawan anakku yang 40 tahun kan sing lakian. Bukan karena itu kupu-kupu hinggap. Kupu-kupu hinggap ya hinggap, bukan karena sesuatu. Memang sudah hinggap aja, jangan diambil sesuatu. Itu tuyur ngarannya. Atau bila mata bergirip-girip anu di sebelah kanan ya, apa nih bisa hendak banyak dapat duit sakone. Girip-girip tadi anu kiri, nah apa nih bisa ada bencana nang apa nih? Bukan, yang girip-girip mungkin karena kurang guring aja. Jadi jangan diulah-ulah nang macam-macam. Nasib yang mengatur Allah, bukan keridip-keridip mata, bukan karena kupu-kupu, bukan. Nah, orangnya asalnya jijik berubah senang. Inilah puak ulat bulu jadi kupu-kupu. Apa maknanya? Orang yang ulat bulu jadi kupu-kupu, ketika bulan Ramadan dia berpuasa dengan amal ibadah takarrubnya kepada Allah, setelah selesai Ramadan 5 waktunya terjaga, qiyamul lailnya dilaksanakan, Quran dibaca. Waktu Ramadan takut menggunjing orang, takut menggibah orang. Tapi ada yang boleh kita ungkapkan, hanya menggibah keaiban orang boleh. Tapi kalau seseorang itu akan membahayakan tatanan masyarakat, keberadaannya memang nyata sudah ini membahayakan, pacang menghancur masyarakat, pacang membuat kacau balau orang, jangan diam. Kita harus bermusyawarah bagaimana untuk mencari solusi. Jangan sampai asbab ini orang jadi masyarakat kacau balau, kadang membuat fitnah sana, membuat cinta di sini ke ini. Nah itu bukan gibah lagi, itu kita waspada untuk keselamatan, lain kesah pulang tuh. Tapi membeberkan aib orang lain dengan niat yang menjatuhkan orang itu ada boleh. Tapi kalau mengingatkan kita, wah ini pacang membahayakan, ini pacang terjadi bencana ini sebab ini, itu kewaspadaan supaya kebaikan kepada masyarakat. Nah, lain kesah pulang Pak. Kita hijakan karena kacau balau masyarakat, kacau balau kampung. Makanya diingatkan waspada, hati-hati. Ada orang menyebarkan bid'ah, menyebarkan ini. Kita mengingatkan untuk kemaslahatan, bukan untuk menggibah atau membeberkan aib orang, bukan. Mengingatkan jangan sampai masyarakat jadi pecah belah. Lain pulang. Nah, dijaganya muntungnya, kadang menggibah orang, kadang memfitnah orang, kadang membuka aib orang lain. Di Ramadan matanya dijaga, kadang melihat baca-baca imbah Ramadan lebih dijaganya. Ini ngarannya puasa ulat bulu jadi kupu-kupu. Ini tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Umrahnya, ibadah puasanya ibadah yang makbul. Dan mudah-mudahan ini pertanda orang dapat Lailatul Qadar. Sebaliknya ular tuh puasa juga ya, puasa nggak makan nggak minum, lama kelamaan ular yang puasa itu ganti kulit, berubah kulitnya lebih baik, tapi tetap jadi ular. Apa maknanya? Waktu Ramadan beramal, beribadah, qiyamul lail, salatnya berjamaah, menjaga mulut daripada menggibah orang. Imbas selesai Ramadan bebas, subuh tetap kasiangan pulang, Quran kadada baca lagi, qiyamul lail kadada tagawi lagi. Nang dulu di dalam Ramadan menjaga muntuh, sekarang
kembali lagi lantih muntong menyambati orang, maksiat jalan lagi, puasa ular. Nah, coba Bang kita lihat namanya nih, kita nih puasa apa yuk? Puasa ulat bulu jadi kupu-kupu atau puasa ular? Insya Allah mudahan puasa kita puasa ulat bulu jadi kupu-kupu. Untuk itu dalam kitab Sirrul Asrar, Asy-Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani memberikan pembelajaran kepada kita tentang puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa orang syariat, puasa orang tarikat, puasa orang hakikat. Ada 3. Nah, kita golongan yang mana? Fi bayani shaumi syariah wat tariqah wal haqiqah. Shaumus syariah ayyum sika anil ma'kulati wal mashrubati wa anil wiqa'i bin nahar. Ujar Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani, puasa syariat adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan berhubungan badan, bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Ini puasa semua orang, ini puasanya. Puasa orang awam, puasa orang secara syariat, puasa sudah ini. Kada makan, kada minum, kada masuk sesuatu pada makanan, pada tubuh dirinya, dan tidak berhubungan dengan suami istrinya di siang hari Ramadan. Ini namanya puasa orang syariat, puasa orang awam. Kemudian ujar beliau, wa amma shaumut tariqati bahwa ayyum sika jami'a a'danihi anil muharramati wal manahi wal zamaimi mislil ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharan wa kulluha yubtilu shaumat tariqati. Kemudian yang dinamakan dengan puasa tarikat, ini tingkat kedua sudah nih. Orang awam, kalau kita bilang orang khawas, puasanya puasa tarikat adalah selain menahan makan dan minum, menahan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu sudah sama orang awam. Akan tetapi menahan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan yang diharamkan, yang dilarang, dan dari sifat-sifat tercela. Jadi menahan anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Ini puasanya. Puasa mata, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Puasa mulut, tidak berkata-kata dan berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah. Puasa kada menyambati orang,
Puasa kada kata-kata kotor. Puasa kada kata-kata gibah, fitnah, namimah. Tahu namimah? Ini bahaya banget deh. Nabi lewat dua kuburan. Nabi menangis. Ternyata orang di kubur diazab oleh Allah. Yang pertama, istinjanya tidak bersih. Maaf, buang air kecil, masih ada bekas-bekas najis di tubuhnya, atau istinjanya tidak bersih lah bahasanya. Makanya perlulah hati-hati kita buang air kecil. Selesai itu berdahem dulu. Jangan sampai ada menetes lagi. Orangnya ahli ibadah, tapi ada najis, istinjanya kada benar, membahayakan, ini akan mengakibatkan diazab di kubur. Pakaian, pakaian baik luar dan dalam kita kalau hendak sholat diperhatikan, jangan-jangan karena najis. Namun pas najis sembahyang, asal sembahyang aja kada sah sembahyangnya. Makanya perlu bujur-bujur kita ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu fikih, ilmu tasawuf dengan guru-guru kita yang Allah berikan kelebihan ilmunya. Nah, ini menjaga anggota tubuhnya dari yang dimurkai oleh Allah. Menjaga telinga daripada mendengar gibah, fitnah. Makanya rame kan, hendak tahu terus. Napa kisah ini lihat di TV nang kisah itu dan ini. Pendelinga apa hendak tahu terus ada kisah anu. Padahal itu kisah tuh gibah menyambati orang. Menyambati orang tuh dosa, mendengarkan pak sama aja juga. Kalau kawat berjauh aja. Kecuali ada hal yang dengan kita mendengar kabar itu ada maslahat untuk kebaikan keluarga, untuk masyarakat tuh lain kisah. Tapi ini pacang membuat orang gibah apa segalanya. Menjaga kaki jangan melangkah kepada tempat maksiat. Menjaga tangan jangan sampai menyakiti, menzalimi orang lain. Nah, menjaga anggota tubuhnya ini dari yang diharamkan oleh Allah, dijaganya. Kemudian dari sifat-sifat yang tercela, baik zahir maupun batin. Seperti apa tadi? Nah, sama sombong. Jadi bila sombong, hal sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Ujub. Ujub itu apa? Rasa diri ini lebih baik pada orang lain, lebih soleh dari orang lain, lebih mulia dari orang lain. Bahaya nih. Tengah malam bangun tahajud, salat sunat 100 rakaat. Padahal ada lawas bah, 100 rakaat paling sejam 2 jam. Tapi rasanya di kampung ini paling aku nang 100 rakaat, nang lain paling kan 8 rakaat. Ada rasa demikian tuh ujub namanya, takjub akan dirinya. Oh dasar aku ini bakaramat juga sekalinya lah. Oh dasar ada punya kelebihan juga lah. Dasar ini juga bangga dengan dirinya. Tapi kada ria, kada bangga. Ini hanya urusan hatinya aja nah, merasa ini hati-hati ini urusan batin. Ini puasanya orang tarekat ini menahan ini, jangan sampai ujub, ria, sombong, angkuh. Ria apa? Minta puji dengan amal ibadah, bakhil, iri, dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya. Siang dan malam. Ini puasa orang tarikat. Pasaumu syariah muakkatun. Puasa orang satu ada waktunya, mulai
pagi fajar sampai tenggelam matahari, habis sudah. Wa shaumut tariqah muayyadun fi jami'i umrihi. Sedangkan puasa tarekat itu sepanjang masa sampai akhir hayatnya. Nih, ingatnya puasa sepanjang masa. Puasa terus menerus. Nah, ini puasa nang kada sing ini nang dimaksud nih. Nih, kalau puasa syariat bawa waktu paling sebulan. Itu pun siang hari aja. Tapi puasanya orang yang tarekat siang malam, tidak hanya Ramadan, non-stop sampainya meninggal dunia terus puasa. Namanya apa? Puasa apa tadi? Tarekat. Mana puasa tarekat? Boleh jadi setelah selesai Ramadannya makan minum. Tapi jangan salah paham. Puasa kami beda dengan yang lain. Tapi bulan puasa makan tuh lain tarekat, itu tuh talipat ngarannya. Itu meremehkan syariat. Orang yang memegang tarekat tentu menjaga syariatnya sudah dijaganya. Tapi setelah dia menjaga syariatnya Ramadannya puasa. Mungkin kalau ada waktu Senin Kamis sawah dikerjakannya. Tapi puasa terus menerus. Di luar Ramadan terus puasa. Walaupun tidak terlihat puasa. Nah mana? Puasa menjaga anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Puasa menahan mata daripada melihat yang diharamkan oleh Allah. Puasa tuh pahala terus pian. Puasa daripada mendengar yang kada baik. Puasa montung kada menggibah menyambati orang. Puasa hatinya, pikirannya dari nang maksiat, dari ujub, ria, sum'ah, iri, dengki, dibersihkannya. Ini puasanya sepanjang masa. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atas. Betapa banyak, ujar Rasulullah, orang yang berpuasa tapi tidak didapat apa-apa, dapat pahala kada, padahal pahala puasa tuh ganal benar pahalanya. Yang didapatnya hanya lapar, haus, uyuh, dahaga, lelah. Kenapa? Inilah puasa orang syariat. Nang mana? Menahan makan minum, menahan kumpul suami istri di siang hari, tapi montong masih menyambati orang, mata masih menunggu waktu. Supaya katakan satu waktu aja masuk kamar, buka HP, lihat TikTok, tok, lihat macam-macamnya sudah, tok. Allahu Akbar. Betapa banyak terlihat orang puasa tapi kada puasa di hadrat Allah. Namanya kada memuasakan anggota tubuhnya, montong masih menyambati orang, macam-macam maksiat. Ini yang dimaksud. Kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Tapi kam min shaimin mubtirun wa kam min mubtirin shaimun. Betapa banyak orang yang puasa tapi batal puasanya, pahalanya kada berpahala, sampai kada puasa tapi untung juga daripada kada puasa sama sekali. Ini mas sudah untung menyambati orang pun kada puasa maginnya syukur juga sudah. Tapi ini kan pelajaran kita untuk meningkatkan. Tapi betapa banyak orang yang terlihat tidak puasa tapinya puasa. Nah ini jangan salah kaih gitu. Ada apa-apa aja Ramadan kita biar makan minum kada apa, yang penting kita puasa batin aja. Oh salah pulang tuh, sasat juga tuh. Artinya tetap kita puasa Ramadan, puasa ini, tapi puasa inilah dengan puasa tarekat. Ayyum siku a'da'ahu anil
manahi wa iyadha iddasi bil jawarihi. Kenapa demikian? Nang inya makan, minum, tapi bukan di dalam Ramadan, di luar Ramadan, yang biasa saja. Inya menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain dengan anggota tubuhnya. Tadi nang puasa orang tarikat. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, inna sawma li wa ana ajzi bihi. Ini yang dimaksud dengan firman Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Nah, ini nang dimaksud puasa itu untukku, nang mana puasa orang tarikat. Semua anak Adam, ya Allah dalam qudsi, dibalas 1 sampai 10 sampai 700, bahkan berlipat-lipat. Tapi as-saumu li, untuk puasa kada ada balasannya. Kada kawa diukur dengan pahala yang sekian banyak, kada ada tandingannya. Puasa itu hanya untukku, hanya aku aja membalasnya. Artinya nya dapat aku, bukan dapat surga lagi, lawan aku janji ya Allah. Nah, mana puasa yang dapat Allah Ta'ala itu? Puasanya orang tarikat. Ini baru tarikat, belum hakikat lagi. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, yasiru lis-shaimi parhatani, parhatun indal iftari wa parhatun inda ru'yatil jamali. Kemudian dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika berbuka. Kedua, bahagia ketika melihat keindahanku, ujar Allah. Nah, wa qala ahlus syariah, al-muradu minal iftaril aqlu inda ghurubis syamsi wa mina ru'yatul hilal yaumal id. Menurut orang syariat, nangarannya 2 kebahagiaan nang berbuka itu, ketika berbuka adalah makan ketika matahari tenggelam, masuk waktu maghrib. Kira-kira kita barataan nih Bapak Ibu yang mulia, waktu hendak parak tinggalan matahari nang jam-jam kayak ini dah mulai senang kalau hati, apalagi 15 menit lagi, gembiranya nih hendak berbuka, iyalah, jujur ya, bujur kata dek, gembira, senang. Kenapa? Pacang berbuka. Ini kegembiraan bagi orang syariat, bagi orang awam. Makanya orang awam tuh kalau hendak berbuka tuh, aduh, pasar wadai dulu, macam-macam yang ditukar, bingkat tiwadak, bingkat kantang, bingkat nangka, bingkat tapai, bingkarungan, susu, macam-macam, buahan, ujungnya kata kakayanya. Kata Pak, inilah orang awam, dia bergembira dengan menyambut akan berbuka tadi. Alhamdulillah juga, syukur daripada kata puasa. Nah, kegembiraan yang kedua, melihat apa? Melihat hilal tanggal 1 Syawal.
Oh, takbiran, kita menang. Menang apanya? Mari kita menyambut hari kemenangan. Menang apanya dulu? Bujur, kata kita sudah menang melawan nafsu kita. Jangan-jangan kalah kita dengan nafsu kita. Takbir Allahu Akbar, gembira, senang. Ini adalah kegembiraan bagi orang awam. Puasa orang syariat. Wa qala ahlut tariqah al-iftaru 'inda dukhulil jannah bil aqli mimma fiha minan na'im wa radaqadallahu wa iyyakum min tilkan ni'am. Adapun menurut orang tarikat, nang gembira ketika berbuka itu nang mana? Berbuka nang mana? Nih, beda. Gembira ketika berbuka waktunya mana? Ketika inya sudah masuk surga. Allahu Akbar. Allah siapkan segala macam makanan dan minuman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut iri, dengki, benci. Mereka duduk berhadap-hadapan dengan makanan sajian yang enak-enak. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Inilah kegembiraan bagi orang tarikat. Itu adalah ketika berbukanya nanti kapan? Berbukanya di sorga. Selama di dunia ini masih puasa terus, bukanya di mana? Di sorga dengan segala macam kenikmatan yang ada tara bandingnya. Inilah gembira ketika berbuka. Beda pendapatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki ini kepada kita. Wa muradu bi ru'yati hiya ru'yatullah ta'ala yaumal qiyamah binadari sirri muayyana. Dan kegembiraan kita melihat apa? Kalau orang awam melihat hilal ini apa? Kegembiraan bagi orang tarikat adalah karena hari kiamat kita memandang wajah Allah. Kegembiraan bagi orang yang puasa tarikat adalah yang pertama gembira ketika berbuka. Berbuka di mana? Berbuka masuk surga. Kegembiraan melihat apa? Melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini puasanya orang tarikat. Semoga Allah karunia kita seperti ini. 2. Wa amma saumul haqiqati bahwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Sekarang puasa yang ketiga, puasa orang hakikat, lebih tinggi lagi makamnya. Mana puasa orang hakikat? Selain menahan lapar dan dahaga di siang hari Ramadan, menahan berhubungan dengan suami istri di siang hari Ramadan, menahan anggota tubuh dari dosa dan maksiat, membersihkan sifat-sifat tercela, ujub, riya, sum'ah dan segalanya, dan menjaga hatinya, menahan hatinya dari mencintai selain mencintai Allah. Jadi di hatinya ini puasa, kada cinta lawan siapa aja, lawan dunia, lawan surga kada juga, lawan makhluk apalagi. Kada lagi di hatinya ma fi qalbi illallah hasbi nafsi jalallah ma fi qalbi illallah. Cukup yang ada pada diriku kebesaran Allah, enggak ada di hatiku yang lain selain Allah. Ini puasa orang hakikat.
Nah, puasa orang ketiga berlaku sepanjang masa, siang dan malam. Bila ada cinta lain selain Allah, batal puasa hakikatnya. Begitu pula orang tarekat bila melanggar maksiat batinnya, ada ujubnya, ada riyanya, batal tarekatnya. Maka kembali lagi untuk rujuk kepada Allah, perbaiki diri, istighfar. Qad aflaha man zakkaha, dibersihkan lagi dirinya. Nah, jadi puasa orang hakikat adalah di hatinya tidak ada yang lain selain Allah. Wa imsaku sir'an mahabbati musyahadati ghairillah, kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu, manusia itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Wasiru min nurillahi ta'ala fala yamilu illa ghairillahi ta'ala wa laysa lahu siwallahi ta'ala mahbubun wa marghubun wa matlubun fid dunya wa fil akhirah. Ini puasa orang hakikat. Ujar Allah, al insanu sirri, manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Artinya pada sir si insan tadi, nah ada hanya Allah aja lagi sudah. Kada ada lagi yang lain. Kada lagi memandang diri, bahkan jangankan memandang yang lain, dirinya kada ada lagi. Nang dipandangnya Allah saja. Minallah ilallah billah la ilaha illallah la maujuda bihaqqin illallah. Dan sir yang ada di sir hamba itu adalah nur daripada nurnya Allah, sehingga tidak mungkin condong kepada selain Allah. Bagi orang yang berpuasa tarik hakikat ini, di dunia maupun di akhirat tidak dicintai, diingini selain Allah. Jadi berharap surga kada juga. Surga itu masih nafsu lagi. Beda dari ada keinginan nafsu, kada lagi yang lain. Di hati orang yang puasa hakikat itu, nah ada hanya Allah. Kada lagi memandang yang lain, ada Allah aja. Oh, ini luar biasa. Ini nang puasa siang dan malam. Ini puasa nang kada sing putusan, puasa nang setiap hari dapat Lailatul Qadar. Tapi bila hati taguyang, ada cinta lawan makhluk, ada memandang makhluk, batal puasa hakikatnya. Maka segera kembali. Inilah makna hadis, makna ayat Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang menyucikan dirinya. Tawabin ada dua, ada taibin, orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia minta ampun kepada Allah, menyesali kesalahannya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Allah, orang yang bertobat dari dosanya sama kada berdosa. Ini orang awam. Tapi tawabin, setelah dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, dia sucikan dirinya dengan sebaik-baiknya, inya minta ampun kepada Allah, merasa inya nang meminta ampun, inya meminta ampun kepada Allah, merasa matanya nang melihat, merasa telingannya nang mendengar, merasa mulutnya yang berkata-kata, merasa tubuhnya yang bergerak dan berbuat yang berkelakon, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Bahkan minta ampun kepada Allah, merasa inya nang minta ampun. La haula wala quwata illa billah. Jadi kembalikan ke sana. Allahu Akbar. Dan pahala bagi orang puasa hakikat ini kada lain adalah liqa rabbi, berjumpa dengan Allah. Inilah yang disebut dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, hanya inya lawan aku, inya dapat aku,
Nang mana nang puasa untukku, nang mana puasa nang hanya aku, balasannya hanya berjumpa dengan aku. Inilah puasa orang hakikat. Allahu Akbar. Mari kita berdoa kepada Allah. Secara syariat kita puasa di bulan Ramadan, ditambah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Bagi ibu-ibu yang mungkin belum membayar, ayo segera membayar juga. Tapi tetap juga puasa Syawal tetap. Ada waktu Senin Kemis kita puasa, Yaumul Bait kita puasa secara syariat, ditambah lagi puasa tarekat, artinya menahan diri anggota tubuh daripada maksiat, menjaga sifat-sifat tercela yang kita akan bahas nanti pelajarannya. Kemudian dinaikkan kepada puasa hakikat, tiada lagi di hati yang lain, yang dicintainya hanya Allah. Maka perlu riadah dengan zikir hati Allah, pikiran hati memandang hanya Allah. Kalaupun kira tak ingat kepada lain, terpandang lain, istighfar kembali. Dikoda puasa hakikatnya itu dengan apa? Dengan istighfar, dengan tobat, dengan tafakur. Inilah orang yang puasa mendapatkan babur rayyan, pintu surga ar-rayyan. Mudah-mudahan Allah berikan kita makam puasa dari tarik syariat kepada makam tarikat, dari tarikat kepada makam hakikat. Semoga Allah meridai kita. Ini saja kajian kita hari ini, insya Allah.